Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan sesi ketiga mata pelajaran matematika wajib. Yang akan dibahas di pertemuan kali ini itu masih bab program linier yang subbabnya adalah tentang model matematika. Yang akan dibahas itu pertama pengertian, kedua persoalan program linier. Oke. Pengertian model matematika itu adalah suatu rumusan. Nah, rumusan ini berupa apa? Berupa persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi. Nah, dari mana persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi ini? Ini adalah hasil dari penafsiran menerjemahkan suatu soal verbal. Oke, nah ini persoalan program linier. Oke, masalah program linier atau persoalan program linier yaitu mengubah persoalan verbal, jadi yang awalnya dalam bentuk verbal, artinya dalam bentuk kalimat, dalam bentuk bahasa sehari-hari, yang nantinya kalian rubah ke dalam bahasa matematika. Bahasa matematika itu apa? Nah, ini rumusan, persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi. Nah, jadi nanti ketika kalian rubah ke dalam bahasa matematika itu bentuknya akan lebih sederhana dan mudah dimengerti, dan nantinya pun bisa kalian hitung atau kalian pecahkan kasus dari soal atau persoalan program linier tersebut. Oke, nah di persoalan program linier, model matematika yang harus kalian buat itu bentuk apa saja? Di sini ada dua. Oke. Nah, yang pertama itu model matematika berbentuk sistem pertidaksamaan linier dua peubah yang merupakan bagian kendala-kendala yang harus dipenuhi oleh peubah itu sendiri. Jadi pertama itu nanti akan ada yang disebut dengan fungsi kendala. Jadi masalah-masalahnya terlebih dahulu nanti kalian tafsirkan ke dalam bentuk matematika, bisa fungsi kendala atau bisa disebut juga dengan fungsi masalah. Itu bentuk yang pertama. Kemudian yang kedua, model matematikanya berkaitan dengan fungsi sasaran yang hendak dioptimalkan. Apa itu dioptimalkan? Dioptimalkan itu dimaksimumkan. Dimaksimumkan atau diminimumkan. Nanti tergantung permintaan soalnya ya. Mau dimaksimumkan atau minimumkan. Oke. Nah, itu yang disebut dengan dioptimalkan. Jadi fungsinya nanti dimaksimumkan atau diminimumkan. Nah, contoh sederhananya adalah misal kalian akan memproduksi suatu barang. Nah, bagaimana caranya ketika kalian memproduksi suatu barang, misal A gitu, barang A, memproduksi suatu barang A itu dengan budget atau dengan biaya seminimum mungkin dan mendapatkan keuntungan semaksimum mungkin. Nah, itu kasus-kasus program linier itu seperti itu. Jadi, misal mau memproduksi barang, pengen biayanya seminimum mungkin tapi mendapatkan keuntungan semaksimum mungkin. Nah, nanti itu bisa dicari, bisa dihitung atau bisa dipecahkan sama kalian. Itu dengan dengan yang disebut dengan fungsi sasaran. Jadi nanti ada fungsi sasaran yang bisa kalian hitung untuk optimalkan, yaitu untuk dimaksimumkan atau diminimumkan. Nah, fungsi sasaran ini nama lainnya bisa juga disebut dengan fungsi objektif. Itu ya. Oke, ini pengertian model matematika. Next kita ke contoh soal. Contoh soal. Oke, contoh yang pertama. Di sini ada bentuk soal cerita. Soal ceritanya adalah untuk membuat roti A diperlukan 200 gram tepung. Nah, kita langsung sambil tandai aja ya. Yang mau diproduksi di soal tersebut itu apa? Yang pertama itu roti A. Kita tandai intinya, untuk membuat roti A diperlukan 200 gram tepung dan 25 gram mentega. Ya. Sedangkan untuk roti B itu diperlukan 100 gram tepung dan 50 gram mentega. Ya, jadi udah.
terlihat bahwa yang akan diproduksi di soal cerita ini adalah roti A dan roti B. Nah, kemudian tepung yang tersedia itu hanya 4 kg. Oke, tepung yang tersedia hanya 4 kg dan mentega yang tersedia itu ada 1,2 kg. Jika harga roti A 400, ini harga roti A nya 400, kemudian harga roti B itu 500, buatlah model matematikanya. Oke. Nah, untuk membuat model matematika, untuk mempermudah kalian nantinya, kalian buat terlebih dahulu tabel untuk menyederhanakan soal cerita ini. Oke, nah tabelnya itu pertama jelas nggak yang warna biru aja ya. Di sini judulnya variabel gitu ya. Kalian bisa buat seperti ini. Oke, karena barang produksinya ada 2, kalian boleh bikin 2 garis. 3 baris ya di variabel di ke bawah 3 baris aja. Kalau barangnya ada 2 bikin 3 baris, kalau barangnya ada 3 bikin 4 baris. Oke, nah nanti untuk apa nanti kita lihat ya. Oke, kemudian barangnya bahan atau ditandai aja dulu ya. Nanti di sini ke bawah itu produk, nanti ke pinggir itu bahan, gitu aja ya. Ini tanda aja. Nah, ini tanda aja produk, bahan. Oke, nah kemudian bahannya itu kan ada tepung, ada mentega. Oke, ini nanti harganya di sini. Oke, nah kan ada roti A sama roti B. Nah, nanti kalian tulis roti A dan roti B-nya ke bawah. Produknya tulis seperti ini. Kemudian setelah kalian tulis produk yang akan dibuat, itu kalian misalkan si produknya. Misal yang roti A itu adalah X, kemudian yang roti B itu adalah Y. Nah, kemudian untuk membuat roti A sama roti B ini diperlukan bahan apa saja? Ternyata tepung dan mentega. Kalian tulis di atasnya itu tepung dan mentega. Tepung dan mentega. Oke, nah untuk membuat roti A itu diperlukan apa saja? Untuk membuat roti A yang ini ya, roti A 200 gram tepung dan 25 gram mentega. Berarti 200 gram tepung dan 25 gram mentega. Kemudian untuk membuat roti B itu diperlukan 100 gram tepung, 100 gram tepung dan 50 gram mentega. Oke, ini kelihatan nggak sih? Taruh dulu. Nah, ini lebih dekat. Oke, gitu ya. Nah, kemudian di bawah roti A dan roti B itu ada persediaan. Nah, untuk tepung itu persediaannya ini ya, tepung yang tersedia hanya 4 kg. Tepung tersedia hanya 4 kg. Kemudian mentega, nah mentega yang tersedia itu ada 1,2 kg. Oke, kemudian yang terakhir ini adalah harganya untuk roti A adalah 400. Untuk roti B itu berapa? 500. Oke. Nah, sudah ya. Jadi semua yang tadi kalian tandai itu sudah kalian pindahkan ke dalam bentuk tabel. Nah, sekarang itu sebelum nanti kalian rubah ke dalam bentuk persamaan, pertidaksamaan atau fungsi, kalian perhatikan dulu satuannya karena satuannya harus sama. Jadi di sini lihat. Ini gram dan ini kilogram. Nah, untuk mempermudah kalian, itu kalian rubah saja yang kilogram ini ke
gram ya. Nah, kilogram ke gram berapa? Dia turun 3 langkah, berarti kali 1000 ya. 4 kg itu sama dengan 4000 gram. Kemudian 1,2 kg itu sama dengan 1200 gram. Nah, setelah satuannya sama, baru kalian sekarang buat model matematikanya. Yang pertama tadi itu kayak ini ya, di dalam persoalan program linear yang pertama itu ada fungsi kendala. Nah, sekarang kita buat fungsi kendalanya. Oke. 1. Nah, kita mulai dari sini nih. Ini ada 200, ini mulai dari yang tepung ya. 200, 100, 4000. Nah, tepung yang digunakan untuk membuat roti A itu 200 gram. Dan tepung yang digunakan untuk membuat roti B itu 100 gram. Gitu kan? Artinya, tepung yang digunakan untuk membuat roti A itu kan 200. Nanti dikalikan roti A yang sebanyak nanti akan dibuat, roti A ini udah dimisalkan dengan X, ditambah si tepung yang digunakan oleh roti B yaitu Y, itu tidak boleh melebihi, artinya harus kurang dari atau sama dengan 4000. Itu jadi tepung yang nantinya digunakan untuk membuat roti A dan tepung yang digunakan untuk membuat roti B itu nggak boleh melebihi 4000 gram. Kenapa? Karena persediaan tepungnya juga hanya 4000 gram. Nah, gitu ya. Nah, setelah ini bisa kalian sederhanakan karena ini nilainya besar dan kebetulan ketiga suku ini bisa kalian sederhanakan. Nah, kalian bagi 100. Jadi 200x dibagi 100 yaitu 2x, ditambah 100y dibagi 100 yaitu 1y, kurang dari atau sama dengan 4000 dibagi 100 yaitu 40. Oke. Nah, itu ya fungsi kendala yang pertama. Kemudian fungsi kendala yang kedua itu kalian lihat dari kolom yang ini, mentega. Oke, 25 gram mentega yang digunakan untuk membuat roti A ditambah 50 gram mentega yang digunakan untuk membuat roti B itu tidak boleh lebih dari atau sama dengan 1200 gram karena persediaan menteganya juga hanya ada 1200. Nah, kemudian ini bisa disederhanakan dengan membagi angkanya, ada 25, 50, 1200 dengan 25 berarti ya 25x dibagi 25 1x. Oke, kemudian 50y dibagi 25 itu 2y, kurang dari atau sama dengan 1200 dibagi 25. Maka 1200 dibagi 25 berarti 48 ya, 48. Ini yang bentuk sederhananya ya, itu fungsi kendala yang kedua. Oke, kemudian fungsi kendala yang ketiga, nah itu harus kalian tafsirkan sendiri. Nah, artinya gini, kalau kalian akan memproduksi suatu barang, di sini kan barangnya atau produknya itu adalah roti A dan roti B. Mungkin tidak, kalian memproduksi suatu barang itu sebanyak negatif. Misalnya, kalian membuat roti A sebanyak negatif 2 buah. Mungkin nggak? Atau kalian membuat roti B sebanyak negatif 5 buah. Mungkin tidak, kan tidak mungkin ya. Kalau membuat barang itu tidak mungkin dalam jumlah negatif, tapi dia paling minimum atau setidaknya dia membuat 0 buah barang. Artinya kalau dia membuat 0 buah barang, artinya dia tidak membuat gitu. Tapi dalam nilai 0 buah gitu. Nah, jadi kalian harus batasi bahwa si roti A ini atau si X ini dia pasti lebih besar dari atau setidaknya sama dengan 0. Artinya kalau 0 tidak dibuat gitu ya. Begitupun yang roti B, yaitu si Y-nya harus lebih dari atau dia setidaknya sama dengan 0. Gitu sama ya, artinya si roti B itu tidak dibuat. Nah, udah selesai. Jadi fungsi kendalanya ada 4. Pertama yang ini,
2x tambah y kurang dari atau sama dengan 40 dari sini. Kemudian dari kolom yang keduanya, yaitu x tambah 2y kurang dari atau sama dengan 48. Kemudian dibatasi bahwa si roti A sama si roti B ini tidak akan mungkin sejumlah negatif, jadi dibatasi oleh x lebih besar dari atau sama dengan 0, dan y lebih besar dari atau sama dengan 0. Oke, itu fungsi kendala atau fungsi masalah. Nah, sekarang ke fungsi objektif. Fungsi objektif atau tadi ini ya, fungsi sasaran. Nah, sasaran yang akan dimaksimumkan atau diminimumkan. Fungsi objektif nah itu sederhananya, biasanya fungsi objektif itu yang persediaannya itu kosong. Udah aja kalian langsung buat fungsi sebagai fungsi objektif. Oke, nah ini langsung ya 400. Nah, fungsi objektif itu dalam bentuk f, x, y, boleh. Nah, sama dengan 400x ditambah 500y. Boleh dalam bentuk f, x, y, boleh dalam bentuk z. Adapun yang menulisnya seperti itu, z sama dengan 400x tambah 500y. Kalian pilih aja salah satu, mau yang atas boleh, yang bawah juga boleh. Gitu ya. Nah, itu untuk contoh yang pertama. Oke. Nah, kemudian sekarang contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua, di sini ada soal cerita. Seorang agen sepeda bermaksud membeli 25 buah sepeda untuk persediaan. Oke, kata kuncinya ini ya, 25 buah sepeda. Kemudian kita cari kata kunci yang lain. Harga sepeda biasa harga sepeda biasa. Oh, ada sepeda biasa. Harganya itu harga sepeda biasa 600.000 per buah. Dan sepeda federal itu 800.000 per buah. Nah, ia merencanakan untuk tidak membelanjakan uangnya lebih dari 16 juta. Tidak membelanjakan uangnya lebih dari 16 juta. Dengan mengharap keuntungan 100.000 per buah dari sepeda biasa, keuntungannya 100.000 per buah dari sepeda biasa dan 120.000 per buah dari sepeda federal. Buatlah model matematikanya. Oke. Pertama, kalian buat tabel seperti tadi ya, membuat tabel variabel pertama membuat tabel sama seperti tadi. Kolom pertama itu variabel, gitu ya. Oke, produknya ada sepeda A, ini untuk sepeda A, untuk sepeda B, dan untuk persediaan. Kemudian ada di sini jumlah ya, jumlah harga sepeda biasa dan sepeda federal. Kemudian ya, berarti modal yang ini untuk membeli ya, untuk membeli sepeda A dan sepeda B, dan yang terakhir itu yang akan dimaksimumkan atau diminimumkan itu keuntungannya. Nah gitu produknya. Nah, kalau tadi produk yang akan dibuat, kalau ini produk yang akan dibelinya apa saja. Sepeda federal, singkat aja ya, ibu ini terlalu kecil. Kemudian sepeda federal dulu, sepeda biasa dulu sih. Oh, sepeda biasa dulu ya, kita sesuaikan aja. Sepeda biasa, terlihat sepeda biasa dan sepeda federal. Oke, kita misalkan si sepeda biasa ini adalah X, kemudian si
sepeda federal ini adalah Y. Di sini nanti ada persediaan. Artinya persediaan itu kapasitas ya. Kemudian di sini ada jumlah. Jadi maksudnya kapasitas itu dia bisanya berapa, atau tidak boleh lebih dari berapa, atau minimum berapa, maksimum berapa, nanti ada di persediaan. Pertama jumlah, dia karena di sini membahas ini nih, membeli 20 buah, 25 buah sepeda. Pertama jumlah, kedua harga. Nanti kalau harga kan berarti barang itu harus dibeli, artinya ada yang harus dikeluarkan yaitu berupa modal. Dan yang terakhir itu adalah keuntungan. Oke, pertama jumlah, bahwa katanya seorang agen sepeda bermaksud membeli 25 buah sepeda. Nah, artinya si sepeda biasa dan si sepeda federal ketika dia beli itu jumlahnya atau persediaannya setidaknya dia harus ada 25 buah. Nanti tergantung modal yang dikeluarkan ya. Setidaknya dia harus ada 25 buah. Kemudian, nah bagaimana dengan jumlah masing-masing sepedanya? Nah, tadi berprinsip ke yang tadi bahwa ketika kalian membuat roti itu nggak mungkin sejumlah negatif. Begitupun ketika kalian membeli sepeda itu tidak mungkin akan sejumlah negatif gitu. Makanya dibatasi saja bahwa sepeda biasa itu minimumnya 1 buah dan sepeda federal minimumnya 1 buah juga, gitu ya. Nah, kalau tidak ada keterangan di sana, misalnya sepeda biasa itu dibeli dalam sejumlah berapa, sepeda federal dibeli dalam sejumlah berapa, tapi ada kapasitasnya, maka putuskan saja bahwa dia minimum ada di pembelian 1 buah, gitu ya. Jadi, nah kemudian ini untuk tabel ya. Beda lagi nanti kalau untuk mengisi fungsi kendala yang ini minimumnya 0, tapi untuk tabel kalian taruh masing-masing 1 aja. Nah, kemudian modal itu untuk harga sepeda biasa 600.000, untuk harga sepeda federal itu 800.000. Nah, kemudian dia tidak boleh membelanjakan uangnya atau si modalnya itu nggak boleh lebih dari 16 juta. Dengan keuntungannya untuk sepeda biasa itu 100.000 dan untuk sepeda federal itu 120.000. Nah, sekarang sudah kalian buat tabelnya, kalian rubah ke dalam bentuk kalimat matematikanya. Yang pertama yaitu fungsi kendala. Oke, sama seperti tadi yang ini ya. Mulai dari kolom yang ini. 1x ditambah 1y itu nggak boleh lebih dari 25. 1x itu kan sama aja dengan x ditambah 1y sama aja dengan y. Itu tidak boleh lebih dari atau kurang dari atau sama dengan 25. Kemudian yang kedua, dari sini 600.000 x ditambah 800.000 y itu harus kurang dari atau sama dengan 16 juta, karena modalnya itu cuma ada 16 juta, jadi nggak boleh melebihi itu. Makanya kurang dari atau setidaknya yang dihabiskan 16 juta. Nah, sederhanakan. Nah, ini 800.000. Nah, ini kita coret dulu aja ya, nolnya 5. Coret nolnya 5. Ini juga coret nolnya 5. Udah gitu sederhanakan kembali. Bagi 2, 6 bagi 2 3x. Ditambah 8 dibagi 2 itu 4y. 160 bagi 2 itu 80. Ya, ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, yang ketiga, yang keempat, biasa sama seperti tadi bahwa si sepeda A yaitu sepeda biasa yaitu si X ini tidak boleh berjumlah negatif, jadi harus lebih dari atau sama dengan 0. Begitupun yang sepeda federal itu lebih dari atau sama dengan 0. Selesai ya, fungsi kendalanya ada 4. Kemudian yang terakhir adalah fungsi objektif. Fungsi objektif itu yang nantinya akan dimaksimumkan atau diminimumkan. Contoh di sini ada keuntungan, artinya nanti kan yang diharapkan oleh pemegang modal itu keuntungan pasti semaksimum mungkin. Nah, nanti kalian bisa mencari bagaimana untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya
dengan ketentuan bahwa harga sepeda biasanya seperti ini, sepeda federalnya seperti ini, kemudian kalian butuh di toko persediaannya itu nggak boleh lebih dari 25. Nanti kalian bisa tentukan kalian harus membeli sepeda biasanya berapa buah atau sepeda federalnya berapa buah untuk mendapatkan keuntungan yang semaksimum mungkin dengan, atau misalnya dengan modal yang seminimum mungkin. Nah, seperti itu. Itu tujuan dari fungsi objektif. Nah, kita tulis ya, fx, y itu sama dengan 100.000 x ditambah 120.000 y. Nah, kalau fungsi objektif itu tidak bisa disederhanakan jadi sesuai dengan apa yang ada di tabel. Nah, gitu ya. Oke, sip. Pertemuan kali ini sudah selesai sampai di sini. Nanti soalnya atau tugasnya Ibu share lagi di Google Classroom. Nah, kemudian soal yang kemarin tentang model matematika bisa kalian perbaiki lagi. Yang kemarin tugas mandiri ya, untuk belajar sendiri, bisa kalian perbaiki lagi berdasarkan pembahasan yang ini. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.